Perkenalkan, nama saya Ibu Turyo Danendra, nomor absen 16 dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah adalah tumbuhan yang memiliki struktur lebih sederhana dari tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat rendah biasanya bersifat akuatik, yang mana kita dapat menemukannya di tempat-tempat yang lembab atau basah. Tumbuhan tingkat rendah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Schizophyta atau tumbuhan belah. Yang kedua ada Talophyta atau tumbuhan talus. Yang ketiga ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Dan yang terakhir ada Pteriodophyta atau tumbuhan paku. Di sini saya memiliki salah satu jenis tumbuhan tingkat rendah, yaitu lumut. Lumut atau Bryophyta merupakan divisi tanaman yang tinggal di darat. Lumut umumnya memiliki ukuran yang kecil dan warna hijau, namun ada beberapa lumut yang memiliki ukuran kurang dari 50 cm. Lumut memiliki sel-sel plastik yang menghasilkan klorofil A dan klorofil B, sehingga lumut dapat menghasilkan atau membuat makanannya sendiri atau bersifat autotrof. Lumut dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama lumut hati atau Hepaticopsida. Yang kedua lumut tanduk atau Anthocerotae. Yang ketiga lumut daun atau Musci. Yang akan saya bahas di video kali ini adalah lumut daun atau lumut sejati. Lumut daun atau lumut sejati atau Musci adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tidak berspora, yang mana tumbuhan ini termasuk tumbuhan superdivisi tumbuhan atau tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut ini dikatakan sebagai lumut sejati karena struktur tubuhnya menyerupai tanaman kecil, di mana tumbuhan lumut ini memiliki akar atau rhizoid, memiliki batang, dan juga memiliki daun. Lumut ini termasuk ke dalam lumut yang memiliki spesies terbanyak daripada lumut-lumut lainnya, yaitu dengan jumlah spesies kurang lebih 10.000 spesies. Struktur daun dari tumbuhan lumut ini adalah berbentuk lembaran dan tersusun spiral. Lumut daun dapat tumbuh di tanah yang secara periodik mengalami kekeringan, dan dapat juga tumbuh di sekitar rawa-rawa, dapat tumbuh di batang pohon, dapat tumbuh di batu cadas, dan terdapat juga lumut yang tumbuh di dalam air namun sedikit jumlahnya. Lumut ini sering ditemukan di sekitar rawa-rawa, dan biasanya lumut ini membentuk rumpun atau membentuk bantalan yang setiap tahun tampak bertambah luas. Sekarang saya akan membahas mengenai reproduksi lumut. Reproduksi lumut dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada secara seksual atau generatif. Yang kedua ada secara aseksual atau vegetatif. Secara seksual atau generatif dilakukan dengan cara peleburan sel gamet jantan atau spermatozoid dengan sel gamet betina atau ovum. Yang kedua dengan cara aseksual atau vegetatif, yaitu dengan memperbanyak diri dengan spora. Ada beberapa manfaat dari lumut. Yang pertama adalah bisa meningkatkan kelembapan tanah sehingga tanah cocok untuk pertanian. Yang kedua, melindungi tumbuhan vegetasi berintis. Yang ketiga, dapat mengobati hepatitis. Yang keempat, bisa menggantikan kapas. Dan yang kelima, lumut yang tumbuh di hutan dapat menyerap air dan salju. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.